Assalamualaikum teman Mina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perlunya kita sebagai umat muslim untuk menanamkan sikap menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, teman-teman pernah ingat nggak tentang aksi protes di Amerika yang dikarenakan warga kulit hitam keturunan Afrika Amerika yang meninggal di kaki seorang polisi? Para demonstran mengatakan itu adalah aksi kekerasan terhadap diskriminasi rasial. Di sisi lain, secara sederhana, pasti dalam kehidupan kita juga masih ada aksi-aksi kecil yang mendiskriminasikan. Misalnya nih, dalam strata sosial, sehingga dalam bergaul mengadakan gap sendiri, di mana gap tersebut hanya diikuti oleh orang-orang tertentu. Nah, teman-teman Mina, dalam perbedaan yang menimbulkan berbagai persoalan yang tadi, bagaimanakah Islam memandangnya? Dan kenapa sih kita perlu menghargai perbedaan? Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Nah, teman Mina, dalam ayat lain juga ditegaskan pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Teman Mina, dari ayat Al-Quran tersebut dijelaskan bahwa terciptanya manusia di dunia ini tidak luput dari perbedaan. Karena hal ini sudah merupakan qadar Allah sehingga kita tidak bisa ubah. Nah, di sini Allah tidak pernah membedakan satu sama lain, baik dari segi fisik, kecerdasan, ekonomi, dia bisa jalan, atau mungkin perlu bantuan. Allah tidak pernah memperhatikannya. Allah hanya memperhatikan derajat ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Teman Mina, founding father kita di Indonesia juga telah mengajarkan mengenai pentingnya menghargai perbedaan melalui keputusan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan perbedaan yang kita miliki dari Sabang sampai dengan Merauke, harapannya kita tetap menjadi satu kesatuan negara Indonesia. Hebat bukan? Pentingnya dan perlunya perbedaan untuk menjadikan suatu kesatuan dan kenyamanan bersama. Nah, sampai sini teman Mina tentunya sudah paham ya, kenapa kita perlu menghargai perbedaan. Selanjutnya, dengan berbagai perbedaan yang terjadi, kita diwajibkan untuk tetap saling menyapa, saling mengenal, saling menghargai perbedaan satu sama lain, baik dari segi suku, agama, atau perbedaan lainnya. Bukan malah sebaliknya, kita malah justru saling menjatuhkan satu sama lain, ataupun malah saling menghujat satu sama lain. Teman Mina, hidup rukun antar manusia juga menjadi suatu kewajiban dengan alasan tidak memaksa sebuah keyakinan yang dimilikinya. Tapi, apa sih yang perlu kita lakukan? Minimal, dalam skala kecil, kita sebisa mungkin menghargai teman kita sendiri. Secara sederhana, kita bisa memunculkan sikap saling menghargai seperti halnya. Yang pertama, teman tidak memandang perbedaan apapun. Bagaimana sikap itu? Tentu dengan saling bertegur sapa satu sama lain, walaupun berbeda asal kita, berbeda agama, ataupun berbeda suku. Yang kedua, bersikap menghormati. Sikap yang bagaimana ini? Tentu saja teman Mina bisa melakukannya dengan bersikap ramah kepada siapapun yang teman Mina temui. Hal ini ada perintahnya loh teman-teman. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka dengan rahmat Allah lah engkau menjadi berlaku lemah lembut kepada mereka. Dan sekiranya engkau berperilaku jahat dan kasar hati, niscaya larilah mereka dari sekelilingmu. Yang ketiga, menghargai pendapat dari teman sebaya. Teman Mina, buatlah setitik perubahan untuk selalu menghargai perbedaan. Dan raihlah sebuah kenyamanan yang terjadi antar sesama teman, kerabat, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Gimana?
Bisa kita mulai dari hal yang paling sederhana. Sekian episode kali ini, tunggu episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.